diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi pada tanggal 11 Februari 2022 sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberi fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk membuat kurikulum operasional satuan pendidikan yang kontekstual agar pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Mulai tahun ajaran 2022-2023, kurikulum Merdeka menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih secara sukarela oleh satuan pendidikan. Dalam peluncuran kurikulum Merdeka, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana dan lebih fleksibel untuk mendukung learning loss recovery akibat pandemi COVID-19. Selain itu, kurikulum Merdeka diterapkan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara lain. Di awal pandemi, Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum darurat sebagai langkah pertama kurikulum Merdeka. Pada kurikulum darurat tersebut, pemerintah menyederhanakan materi secara drastis agar para pelajar dan pengajar dapat fokus untuk mendalami topik-topik yang paling esensial. Pemerintah memberikan pilihan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk menggunakan kurikulum darurat ini. Hasilnya, sebanyak 31,5% sekolah menggunakan kurikulum darurat dengan data yang luar biasa bahwa learning loss sekolah yang menggunakan kurikulum darurat jauh lebih sedikit daripada sekolah yang tidak menggunakan kurikulum darurat. Kurikulum Merdeka merupakan transformasi pembelajaran yang penting, bukan saja dalam menghadapi pendidikan pasca pandemi, tapi juga untuk menghadapi situasi dunia yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. KHD juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan di akhir abad ke-20. Dalam dunia pendidikan, keberadaan kurikulum menjadi hal yang sangat penting karena arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikannya. Kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai untuk kebutuhan mereka pada saat ini dan masa mendatang. Mengapa kurikulum harus berubah?
Kurikulum harus dinamis dan berkembang menyesuaikan kondisi. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Demikian juga dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula ikut berubah. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi terus berkembang semakin maju. Metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan karakteristik peserta didik saat ini. Selain itu, kurikulum juga harus bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan dapat menyiapkan generasi bangsa untuk masa yang akan datang sebagai generasi yang visioner, yang memiliki cita-cita besar dan mampu memandang jauh ke depan. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.